Buntut dari pencopotan spanduk teman-teman saat Indonesia tandang ke Cina dan kemudian ada spanduk, kemudian supporter dari Cina itu memaksa istilahnya teman-teman ya untuk mencopot spanduk Indonesia. Akhirnya kan ramai kan di media sosial dan ada sebuah forum ya, forum Cina gitu. Dia mengatakan permintaan maaf ya, mungkin takut untuk dibalas ketika dia main tandang ke Indonesia. Mereka mengucapkan permintaan maaf, begitu beritanya teman-teman. Inilah momen supporter Cina menyerang sekelompok supporter Indonesia bertandang ke Cina untuk mendukung timnas. Saat laga antara tuan rumah Cina melawan Indonesia berlangsung, supporter Indonesia yang jumlahnya sangat sedikit mendapatkan sorakan dari ribuan supporter tuan rumah. Tidak hanya itu, supporter Cina bahkan melarang ultras Indonesia memasang spanduk dukungan mereka. Timnas Cina pun menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada supporter Indonesia dengan membiarkan insiden ini terjadi tanpa ada upaya untuk menenangkan situasi. 今天输日本队还是小鸡6分，然后同一个场次中，印尼赢了沙特，现在也是6分了。我们这个小组出了 Apa itu artinya? 这是什么意思？ Jelang laga tandang melawan Indonesia di GBK, supporter Cina mengejutkan publik dengan permintaan maaf yang disampaikan melalui Chinese Football Association. Mereka menyesali insiden di tribun saat laga sebelumnya di Cina. Kami ingin meminta maaf atas kejadian di tribun yang melibatkan supporter timnas Indonesia. Semoga kalian bisa memaafkan kami. Kami berharap kita tetap bersaudara. Ketika kami bertandang ke Indonesia, kami berharap kalian menyambut kami dengan baik. Tulis pernyataan itu. Sikap ini pun menuai berbagai respons, dengan sebagian besar berharap persaingan di lapangan tetap penuh sportivitas tanpa menyisakan dendam di luar stadion. Sorry nenek moyangku, tapi aku adalah Indonesia. Wong, sorry nih, gue mau nanya. Nanti Indonesia lawan Cina, lu dukung siapa? Indonesia lah, lu belek nih dada gua, isinya Garuda. Wong, ini pemain Cina yang lo kenal? Kagak ada lah yang gua kenal. Lah ini mulai siapa, Wong? Kagak tahu. Wang Dale? Kagak tahu gua. Gak semua orang Cina gua kenal nih. Kalau Cina ini no, dagang PS tahu gua. Pemain bola ada yang gua tahu. Wong, nanti Indonesia lawan Cina, lu dukung siapa? Indonesia. Lah kan? Lu kemarin Indonesia lawan Arab dukung siapa lu? Indonesia. Ya udah kayak begitu sama perasaan gua sama lu. Om, kata mami gua hari ini ada Indonesia lawan Cina. Iya. Lu dukung siapa, Wong? Indonesia lah. Lah, bukannya mami lu dari Shanghai? Lah, bapak lu juga dari Guangzhou. Lu dukung siapa? Indonesia. Nah, ya udah ngapain lu tanya lagi ke gua? Wong, menurut lu Indonesia Cina prediksi lu berapa? 2-1, ntar yang golin Tom Haya sama Ivar Jenner tuh. Kalau Cina siapa yang golin? Mana gua tahu pemain Cina siapa namanya? Ya masa lu nggak tahu? Nih ada nih satu nih, yang golin nanti Womanci. Womanci siapa? itu lagu. Womanci, cafu ni tu sang sang ni tu sang wo celai. Teruntuk para Cina di luar sana, ayo kita dukung Indonesia. Gak usah diragukan lagi. Dan buat wasit, lu awas lagi lo kalau curang lagi lo ya. Dilihatin lo. Seandainya Indonesia perang melawan Cina, saya akan belain Indonesia. Saya dulu kuliah di Cina. Orang tua saya pernah bilang, kita ini orang Indonesia keturunan Cina. Tapi kamu mesti hati-hati bahwa Cina tuh nggak akan membela kamu. Karena kamu dianggap orang Indonesia. Nah, itu kata orang tua. Jadi kita berusaha membela bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Perlu kalian tahu bahwa dari kecil sekolah saya tuh selalu terpilih menjadi pemimpin upacara. Gitu. Benih-benih cinta tanah air Indonesia itu dimulai dari saya kecil. Kita tuh nggak mungkin kalau ternyata nggak hafal Pancasila, ternyata nggak hafal lagu Indonesia Raya. Waktu saya sekolah di luar negeri ya, di Cina dan di Australia, saya tuh selalu belain Indonesia dan banggain Indonesia daripada semua teman-teman yang di luar negeri. Karena waktu kita sekolah di Cina itu ada banyak, semua siswa tuh dari seluruh negara dikirim, diutus. Pada saat 17 Agustus saya selalu dipilih untuk memimpin upacara di KBRI, Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Pada saat di Kantor Republik Indonesia KBRI memang nggak ada orang asing, jarang. Karena itu kan seluruhnya orang Indonesia. Kalau terjadi Indonesia perang terhadap Cina, saya tuh udah terlanjur punya banyak karyawan orang Indonesia asli. Dan saya udah terlanjur punya banyak teman-teman orang Indonesia asli. Saya pun juga udah merasa saya ini adalah orang Indonesia asli. Maka saya sayang sama semua teman-teman saya. Maka saya akan berperang bersama-sama
teman-teman saya, Wow. orang Indonesia. Warga Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Mereka nunjukin nasionalismenya dengan mendukung timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Ini berbeda banget dengan etnis Cina yang di Malaysia dan Singapura yang justru mendukung timnas Cina. Ini terlihat di sebuah postingan akun TikTok Beda, bos. Santi 19KTK JB pada 21 Agustus lalu. Video itu memperlihatkan perbedaan warga keturunan Cina di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masyarakat keturunan Cina di Indonesia terlihat ikut menyanyikan lagu hits Diputusin Pacarmu guna menyemarakkan dukungan untuk timnas. Sementara supporter Malaysia dan Singapura justru membentangkan bendera Cina dan mendukung mereka. Tuh, Ada juga bedanya akun @yumirume pada Selasa 16 Oktober lalu membagikan 3 foto yang menampilkan warga Cina lokal dan warga Indonesia keturunan Cina di sana. Di slide yang pertama, 2 warga Qingdao Cina bilang dari seluruh suku Chinese berada, cuma Chinese Indonesia aja yang nggak mendukung timnas Cina. Kemudian di slide kedua, seorang warga Qingdao juga bersama Stephanie Yu bilang dia takjub melihat sesama Cina tapi beda dukungan. Dan yang terakhir nih, Cindo di Qingdao bernama Angelisius Sumitro, dia mengaku nggak sabar menanti pertandingan tim Garuda. Dia juga bilang Garuda tetap di hati. Wah, keren banget ya. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia keturunan Cina ini emang nggak bisa lepas dari sejarah di masa Orde Baru. Pemerintah pada masa itu kan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Instruksi itu berisi pelarangan penggunaan bahasa dan aksara Cina dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Pelarangan itu akhirnya berkembang menjadi larangan penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan dalam percakapan pribadi sekalipun, Presiden Soeharto saat itu juga melanjutkan kebijakan masa Orde Lama dalam surat edaran Presidium Kabinet RI. Isinya soal kebijakan asimilasi agar terhindar dari pola hidup eksklusif. Juga anjuran mengganti nama Tionghoa menjadi nama lokal. Meski terkesan represif, nyatanya hal ini cukup ampuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada masyarakat keturunan Tionghoa. Salut ya, apapun etnisnya, kita semua bersaudara. Dulu gue kira namanya Cindo ya sibuk aja dengan tokohnya. Ardo, Arab Indo, ya sibuk aja dengan pengajiannya. Lah sekarang, ternyata Cindo banyak juga loh yang gila bola. Yang banyak. Timnas, buset. Banyak banget loh. Arab Indo juga sama. Ini bikin asli terharu banget bos. Bener-bener timnas sepak bola mempersatukan kita. Gak Cindo, gak Arab Indo, semuanya berlebur menjadi satu darah Indonesia. Bener-bener luar biasa. Baru kali ini gua kira namanya Cindo itu nggak ada yang stadion gitu. Arab Indo nggak ada stadion. Dulu gua mikirnya gitu. Ya malu lah, gua kan bukan pengamat bola, nggak ahli juga dalam sepak bola, nggak tahu lah. Sekarang ya, banyak banget loh. Sekarang ketahuan ternyata orang-orang ini cinta banget dengan Indonesia. Tiada lagi karena timnas. Terima kasih timnas sudah mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Wow. Orang Cina heran mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China. Yang hari ini mau nonton Indonesia versus China di waktu lawan Cina kemarin. Secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di feed TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup. Terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema bro, udah pasti dukung negara kelahiran. Gua nggak dilema bang, udah pasti NKRI dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya, darahnya nggak ada yang pure China. Rata-rata mixed blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia, mungkin di sini udah generasi ke-11, ke-7, ke-5 atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cindo dukung Indonesia apa China? Udah pasti jawabannya komen di bawah ya. Pas pertandingan bola Indonesia lah. Indonesia atau China. Aku dapet pertanyaan kayak gini, kalau nggak salah minggu lalu. Pokoknya sebelum sepak bolanya Indonesia lawan China. Menurut kalian sendiri gimana? Yang pertama, aku nggak ngikutin bola. Yang kedua, pasti kalau disuruh pilih dukungnya dukung negara sendiri. Nggak habis-habis dan nggak berhenti-berhenti aku bilang bahwa nasionalitas dan ethnicity adalah dua hal yang berbeda. Kamu bisa culturally beda, kamu bisa nasionalitasnya beda. Kalau seandainya bule lalu dia berubah nasionalitas jadi orang Indonesia, gimana? Atau kalau misalnya kamu orang Jawa, kamu orang Sunda, orang manapun dari Indonesia,
lalu kamu pindah ke luar negeri dan menetap di sana, terus memutuskan untuk misalnya contoh ikut suami dan tinggal di negara yang berbeda. Nah, itu gimana? Kamu mau dukung yang mana? Gue Cindo. Ya iyalah, gue bisa bahasa. Gak bisa Mandarin. Nggak bisa bahasa Mandarin. Tiongkok, Tionghoa, Cina, Chinese, Sokanari itu nggak bisa. Bahasa Sunda bisa. Maaf. Bahasa Indonesia gara ada baleo. Kelamaan di tanah Sunda. Lainnya. Bukannya begini ya. Kayaknya mas saya mah dari semenjak ngaborojol apa dilahirkan ya dari rahim ibuku gitu. Kayaknya teh saya mah udah meweknya juga pakai bahasa Sunda. Kayaknya materis nih mak. Kayaknya gitu. Tuh bisa bukannya nggak les bahasa Mandarin teh pernah les tapi tuh kuat kayaknya mah soak otaknya Kira-kira muka Chinese Indonesian yang Cindo itu sama muka orang mainland sini sama apa? Ini Cindo di Tiongkok ya? Boleh di kolom komentar, menurut kalian muka Cindo Chinese Indonesian yang keturunan Chinese itu sebenarnya mukanya mirip enggak sih sama orang sini? Atau mungkin seberapa beda gitu mukanya? Mirip sih, mukanya sama aja. Karena ini udah nggak tahu keberapa kali aku lagi di stasiun kereta. Ini tadi barusan ditanyain sama ibu-ibu lagi, tanyain ini tuh rutenya. Rute. Mohon maaf Bu, saya orang Isol, nggak mudeng. Nggak bisa. Saya bilang sorry aku orang luar dengan bahasa Mandarin pas-pasan, terus dia kayak kaget gitu. Jadi kesimpulannya kayaknya sih mukanya sama aja ya. Jadi muka Indonesia, orang Indonesia yang mungkin ada keturunan Chinese itu bakal dikira orang lokal sini. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Kira-kira tuh beda nggak sih? Atau mungkin gara-gara ibunya suntur aja gitu ngeliatnya? Ini pemandangan orang sini. Udah gitu aja. Oke, kita udah nyampe, bye-bye. Nggak usah dipertanyakan lagi teman-teman nasionalisme dari Cindo. Kita sebutnya Tionghoa Indonesia. Nggak usah diragukan lagi. Saya banyak teman-teman. Ya nggak usah dipertanyakan lagi. Malah kalau dipertanyakan itu terkesan meragukan nasionalisme mereka. Mereka adalah bagian dari kita semua. Udahlah, nggak usah dipertanyakan. Kalau suruh membela timnas Indonesia atau Cina, nggak usah juga dipertanyakan, mereka pasti membela Indonesia gitu loh. Mereka lahir di Indonesia, tumbuh besar di Indonesia, sekolah di Indonesia. Kalaupun mereka kuliah di luar negeri, mungkin di Cina atau negara lain, itu tidak akan menghilangkan nasionalisme mereka. Ya tadi ada sebuah pertanyaan, ya mungkin pertanyaan konyol gitu ya, apabila Indonesia dengan Cina berperang, mana yang akan kamu bela? Dengan jelas dia membela Indonesia. Ya, untuk sepak bola, ya nanti Indonesia lawan Cina, kita damai aja teman-teman. Ya jadi kita sebarkan cinta, kasih, damai kepada seluruh umat manusia. Cerminkan Indonesia adalah negara yang aman buat semua supporter. Ya. Kita balas perlakuan mereka dengan lebih menyakitkan, yaitu dengan sebuah kemenangan.